Konon, di tengah hutan belantara terdapat sebuah warung makan yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Anehnya, siapapun yang pernah singgah mengaku hanya sedang mencari makanan dan tempat beristirahat. Namun, ketika mereka kembali ke lokasi yang sama, warung itu telah lenyap tanpa meninggalkan jejak, seolah tidak pernah ada. Malam ini, saya akan menceritakan kisah 3 sahabat yang tanpa sengaja menemukan warung tersebut. Sebuah pengalaman yang mengubah hidup mereka untuk selamanya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Rian, Dani, dan Parman adalah 3 sahabat yang memiliki hobi yang sama, yaitu menjelajahi alam liar. Hampir setiap beberapa bulan sekali, mereka selalu mencari hutan baru untuk dijadikan lokasi survival. Bagi mereka, bermalam di tengah hutan dengan peralatan seadanya adalah tantangan yang memberikan kepuasan tersendiri. Suatu pagi, mereka memutuskan menjelajahi sebuah hutan belantara yang berada cukup jauh dari permukiman warga. Sebelum berangkat, beberapa penduduk sempat mengingatkan agar mereka tidak berada di dalam hutan hingga larut malam. Namun, ketiganya hanya menganggap ucapan itu sebagai cerita turun-temurun yang biasa disampaikan kepada para pendatang. Dengan membawa ransel berisi perlengkapan survival, mereka mulai menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin sempit. Di sepanjang perjalanan, suasana hutan masih terasa normal. Burung-burung berkicau, angin berembus pelan di antara pepohonan, dan cahaya matahari masih menembus celah dedaunan. Memasuki sore hari, mereka memutuskan mendirikan tenda di dekat aliran sungai kecil. Setelah semuanya selesai, Dani menyalakan api unggun, sementara Rian dan Parman mencari kayu bakar di sekitar lokasi. Saat sedang mengumpulkan ranting kering, Parman tiba-tiba berhenti melangkah. Rian, kamu dengar itu? Rian ikut terdiam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seseorang sedang memukul wajan. Disusul aroma masakan hangat yang terbawa embusan angin. Padahal menurut peta yang mereka bawa, tidak ada satupun permukiman dalam radius puluhan kilometer dari tempat mereka berkemah. Rian dan Parman saling berpandangan. Suara dentingan wajan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, diikuti aroma masakan yang membuat perut mereka yang sejak siang belum terisi langsung berbunyi. Jangan-jangan ada pendaki lain, kata Parman. Rian menggeleng pelan. Kalau melihat peta, seharusnya tidak ada siapa-siapa di sekitar sini. Mereka berdua segera kembali ke tenda dan menceritakan apa yang baru saja mereka dengar kepada Dani. Awalnya Dani tidak percaya. Namun, beberapa detik kemudian aroma masakan itu benar-benar tercium hingga ke perkemahan. Ini bau nasi hangat, sama ikan bakar, ucap Dani sambil menghirup udara. Mereka bertiga berdiri memandang ke arah datangnya aroma tersebut. Dari balik rimbunnya pepohonan, terlihat cahaya lampu berwarna kekuningan yang berkedip pelan, seolah berasal dari sebuah bangunan. Bagaimana kalau kita lihat? Tanya Parman. Rian terdiam sejenak. Entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi rasa lapar jauh lebih kuat daripada rasa curiganya. Baik, kita lihat sebentar saja. Kalau memang ada warung, sekalian kita beli makan. Ketiganya pun mengambil senter dan berjalan mengikuti cahaya itu. Semakin dekat, aroma masakan semakin kuat. Hingga akhirnya, dari balik pepohonan, mereka melihat sebuah warung kayu sederhana yang berdiri sendirian di tengah hutan belantara. Lampu minyak menggantung di depan warung, sementara asap tipis mengepul dari dapurnya. Di depan pintu, seorang perempuan tua berdiri sambil tersenyum, seolah-olah memang sudah menunggu kedatangan mereka.
Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Di tengah hutan yang jauh dari permukiman, keberadaan sebuah warung tentu terasa sangat janggal. Namun, aroma masakan yang begitu menggoda membuat mereka mengesampingkan rasa curiga. "Permisi, Bu," sapa Rian sambil mendekat. Perempuan tua itu tersenyum ramah. "Silakan masuk, nah. Dari tadi Ibu sudah tahu kalian pasti datang. Duduk saja, makanannya sebentar lagi siap." Ucapan itu membuat Dani dan Parman saling menatap. Mereka memang lapar, tetapi kalimat "Ibu sudah tahu kalian pasti datang" terdengar cukup aneh. Meski begitu, mereka tetap masuk ke dalam warung. Suasana di dalam terasa hangat. Beberapa meja dan kursi kayu tertata rapi, sementara lampu minyak yang tergantung di langit-langit menerangi ruangan dengan cahaya kekuningan. Tak lama kemudian, muncullah seorang gadis cantik, membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat. Wajahnya begitu teduh, rambutnya yang panjang tergerai rapi, dan senyumnya membuat suasana yang semula terasa canggung berubah menjadi nyaman. "Silakan diminum dulu," ucap gadis itu dengan suara lembut. Rian yang duduk paling depan sempat terdiam beberapa detik. Entah mengapa, ia merasa wajah gadis itu begitu menenangkan. "Namaku Bulan," katanya sambil tersenyum. Belum sempat Rian menjawab, perempuan tua itu keluar dari dapur sambil membawa beberapa hidangan yang masih mengepul. Nasi hangat, ikan bakar, sayur, dan sambal. Makanlah selagi hangat. Ketiganya tak lagi berpikir panjang. Mereka segera menyantap hidangan itu. Namun tanpa mereka sadari, Bulan berdiri di sudut ruangan sambil memandang Rian dengan senyum yang sulit diartikan. Makanan yang disajikan terasa begitu lezat. Nasi masih mengepul, ikan bakarnya empuk, dan sayurnya memiliki cita rasa yang belum pernah mereka temui sebelumnya. "Bu, masakannya enak sekali," puji Dani. Perempuan tua itu hanya tersenyum sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir mereka. "Kalau kalian suka, anggap saja rumah sendiri." Selama makan, Bulan sesekali datang menambah lauk dan menuangkan teh. Namun, perhatian gadis itu lebih sering tertuju kepada Rian. Setiap kali pandangan mereka bertemu, Bulan hanya tersenyum tipis, lalu kembali ke dapur. Parman yang menyadarinya langsung menyenggol lengan Rian. "Kayaknya ada yang diam-diam suka sama kamu," bisiknya sambil tertawa pelan. Rian hanya tersenyum kecil dan menganggapnya sebagai candaan. Setelah selesai makan, Rian mengeluarkan dompet dari dalam tas. "Bu, berapa semuanya?" Perempuan tua itu menggeleng pelan. "Tidak usah sekarang." Rian tampak bingung. "Maksud Ibu, nanti saja, bayarnya kalau kalian sudah pulang." Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Rian kembali bertanya, "Kalau kami tidak kembali ke sini bagaimana, Bu?" Perempuan tua itu tersenyum, menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara tenang, "Percayalah, cepat atau lambat kalian pasti akan kembali." Ucapan perempuan tua itu terus terngiang di benak Rian sepanjang perjalanan kembali ke tenda. Entah mengapa, kalimat itu terdengar seperti sebuah kepastian, bukan sekadar harapan. Sesampainya di perkemahan, Dani langsung merebahkan tubuhnya di dalam tenda. "Untung ada warung itu. Kalau tidak, malam ini kita cuma makan mie instan." Parman mengangguk sambil tertawa kecil. "Iya, tapi jujur saja aku masih heran. Di tengah hutan seperti ini kok bisa ada warung?" Rian tidak ikut menanggapi. Pikirannya justru tertuju pada Bulan. Wajah gadis itu terus terbayang. Begitu pula senyumnya yang terasa sulit dilupakan. Malam semakin larut. Api unggun mulai mengecil. Sementara suara hutan kembali terdengar di segala penjuru. Ketiganya memutuskan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Di tengah malam, Rian tiba-tiba terbangun. Entah mengapa, ia merasa seperti mendengar seseorang memanggil namanya dari luar tenda. "Ryan," suaranya pelan, lembut, sangat familiar. Rian membuka mata perlahan. Dani dan Parman masih tertidur lelap.
suara itu kembali terdengar. Ryan, dengan rasa penasaran, ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan, tampak sesosok gadis berdiri di tepi hutan. Gadis itu adalah Bulan. Ia hanya tersenyum, lalu perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rian mengikutinya. Rian menatap Bulan tanpa berkedip. Gadis itu masih berdiri di tepi pepohonan dengan senyum yang sama, seolah sedang menunggunya. Tanpa sadar, Rian melangkah keluar dari tenda. Udara malam terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Api unggun yang tadi masih menyala kini tinggal bara merah yang hampir padam. Bulan berbalik badan, lalu berjalan perlahan memasuki hutan. Tunggu, panggil Rian dengan suara pelan agar tidak membangunkan kedua temannya. Anehnya, setiap kali Rian merasa hampir berhasil menyusul, jarak di antara mereka selalu tetap sama. Bulan terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Bulan berhenti di sebuah pohon besar yang batangnya dipenuhi lumut. Saat Rian tiba di sana, gadis itu sudah tidak terlihat. Dibus, panggilnya lagi. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya embusan angin yang membuat dedaunan bergesekan satu sama lain. Tiba-tiba, Ryan, suara Dani terdengar dari arah belakang. Rian menoleh dan melihat Dani bersama Parman berlari menghampirinya dengan wajah panik. Astaga, kamu ngapain sendirian di sini? Tanya Dani sambil terengah-engah. Kalian tahu dari mana aku di sini? Kami bangun, tendamu terbuka. Kami cari kemana-mana, untung ketemu. Rian kembali menatap ke arah pohon tempat Bulan tadi berdiri. Namun yang membuatnya merinding, di bawah pohon itu tidak ada jejak kaki siapapun, kecuali jejak langkah miliknya sendiri. Ya, keesokan paginya Rian menceritakan kejadian semalam kepada Dani dan Parman. Namun keduanya mengira Rian hanya bermimpi karena kelelahan setelah seharian berjalan di hutan. Sudahlah, mungkin cuman halusinasi, kata Dani sambil membereskan perlengkapan. Rian tidak membantah. Meski begitu, ia yakin sosok yang dilihatnya semalam bukanlah mimpi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Parman mengusulkan agar mereka kembali ke warung untuk membeli bekal. Kalau memang warung itu ada, sekalian kita sarapan di sana. Mereka bertiga pun berjalan mengikuti jalur yang semalam mereka lewati. Anehnya, setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tidak menemukan warung itu. Yang ada hanyalah semak belukar, pepohonan tua, dan tanah kosong yang dipenuhi ilalang. Ini jalannya benar kan? Tanya Dani. Rian mengangguk mantap. Benar, aku hafal pohon besar itu. Warungnya seharusnya tepat di depan sini. Parman mulai mencari ke sekeliling, berharap mereka hanya salah arah. Namun sejauh mata memandang, tak ada bangunan, tak ada lampu minyak, bahkan tak ada bekas dapur atau jejak kaki yang menunjukkan pernah ada seseorang tinggal di tempat itu. Ketiganya saling berpandangan dengan wajah kebingungan. Saat Rian menundukkan kepala, ia melihat sesuatu tergeletak di atas tanah. Sebuah cangkir keramik. Cangkir itu persis seperti yang semalam digunakan Bulan untuk menyuguhkan teh kepada mereka. Namun, saat Rian mengambilnya, di bagian bawah cangkir itu terukir sebuah tulisan yang membuat napasnya tertahan. Warung Bulan berdiri tahun. Rian memandangi tulisan di bawah cangkir itu dengan wajah kebingungan. Warung Bulan berdiri tahun 1978. Dani segera mengambil cangkir tersebut dan memeriksanya. Aneh, kalau memang warung itu pernah ada, kenapa sekarang tidak ada bekas bangunannya sama sekali? Parman mulai merasa tidak nyaman. Menurutku kita sebaiknya keluar dari hutan ini sekarang juga. Mereka pun memutuskan membatalkan rencana survival dan segera mencari jalan pulang. Namun, setelah berjalan selama berjam-jam, mereka justru kembali ke tempat yang sama.
Pohon besar yang dipenuhi lumut kembali berdiri di hadapan mereka. "Ini bukannya pohon yang tadi?" tanya Dani dengan nada panik. Rian mengangguk pelan. Kita berputar. Parman mencoba membuka peta sementara Rian memeriksa kompas. Tetapi jarum kompas itu berputar tanpa henti, seolah kehilangan arah. Suasana hutan mendadak berubah sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara langkah kaki mereka sendiri. Di tengah keheningan itu, terdengar suara seorang gadis dari balik pepohonan. "Ryan." Suara itu lembut, sangat familiar. Rian langsung menoleh ke arah datangnya suara. Di sela-sela pepohonan, Bulan berdiri sambil tersenyum. Namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya tampak seorang perempuan tua, pemilik warung semalam, yang sedang menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Jangan ke sana." Parman spontan menarik lengan Rian yang hampir melangkah mendekati Bulan. Namun, saat mereka mengedipkan mata, sosok Bulan dan perempuan tua itu telah menghilang. Di tempat mereka berdiri, hanya ada pepohonan dan kabut yang perlahan turun, menyelimuti hutan. "Aku yakin tadi mereka ada di sana," ucap Rian dengan napas memburu. Dani mulai gelisah. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum malam." Mereka mempercepat langkah tanpa tujuan yang pasti. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, membuat suasana hutan berubah semakin gelap. Beberapa saat kemudian, Parman yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. "Riz, dan lihat itu." Di depan mereka, tampak cahaya lampu minyak berpendar di antara pepohonan. Semakin dekat mereka melangkah, bentuk bangunan itu semakin jelas. Warung kayu yang mereka cari kembali berdiri di tempat itu, seolah tidak pernah menghilang. Asap tipis masih mengepul dari dapur. Di teras, perempuan tua itu sedang duduk menuang teh ke dalam 3 cangkir. Sementara Bulan berdiri di sampingnya dengan senyum yang sama, seperti malam sebelumnya. Seolah-olah mereka memang sudah menunggu ketiganya kembali. Ketiganya berdiri terpaku di depan warung. Tidak ada yang berani melangkah lebih dulu. Perempuan tua itu mengangkat kepalanya, lalu tersenyum hangat. "Kenapa berhenti? Bukankah kalian sedang mencari jalan pulang?" Suara itu terdengar begitu tenang, tetapi justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Parman berbisik, "Koi, jangan masuk, ada yang tidak beres." Namun, sebelum mereka sempat berbalik, kabut tebal tiba-tiba turun menutupi seluruh jalan yang telah mereka lewati. Dalam hitungan detik, hutan di belakang mereka menghilang dari pandangan. Rian mencoba menerobos kabut itu, tetapi setiap beberapa langkah ia selalu kembali tepat di depan warung. "Apa ini?" gumam Dani dengan wajah pucat. Perempuan tua itu kembali berbicara. "Kalau ingin keluar dari hutan ini, masuklah. Kalian pasti lelah." Dengan perasaan was-was, mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam warung. Suasananya masih sama seperti semalam. Meja, kursi, lampu minyak, bahkan aroma masakan yang menggugah selera tidak berubah sedikit pun. Bulan datang membawa 3 cangkir teh hangat. Kali ini, ia meletakkan 1 cangkir tepat di depan Rian, lalu menatapnya sambil berkata pelan, "Aku sudah menunggumu sangat lama." Kalimat itu membuat Rian terdiam. Ia yakin ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Lalu mengapa Bulan berkata seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak dulu? Rian menatap Bulan dengan penuh kebingungan. "Apa maksud menungguku?" Bulan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu perlahan mundur ke belakang perempuan tua itu. Suasana di dalam warung kembali hening. Perempuan tua itu menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu berkata dengan suara pelan, "Setiap orang yang datang ke tempat ini selalu mengira pertemuan mereka hanyalah sebuah kebetulan." Rian mengernyit. "Maksud ibu?" Perempuan tua itu menghela napas. "Tidak ada yang kebetulan. Kalian datang ke hutan ini karena memang sudah ditakdirkan." Ucapan itu membuat Dani dan Parman saling berpandangan.
Tidak mungkin, sahut Dani. Kami memilih hutan ini secara acak. Perempuan tua itu hanya tersenyum. Lalu mengapa dari sekian banyak orang, hanya Rian yang bisa melihat bulan? Sejak malam pertama, ruangan kembali sunyi. Rian perlahan menoleh ke arah bulan. Gadis itu kini menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku sudah menunggu seseorang yang bisa melihatku sangat lama. Belum sempat Rian bertanya lebih jauh. Perempuan tua itu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat ketiganya membeku. Karena bulan sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Ucapan perempuan tua itu membuat suasana di dalam warung berubah mencekam. Apa maksud ibu? Tanya Dani dengan suara bergetar. Perempuan tua itu menatap bulan, lalu menarik napas panjang. Dulu warung ini benar-benar ada, ramai didatangi para pemburu, pencari rotan, dan pendaki yang melintas di hutan ini. Bulan hanya menundukkan kepala. Suatu malam terjadi kebakaran hebat. Warung ini habis dilalap api. Aku kehilangan anak perempuanku, Bulan. Rian menatap gadis yang sejak tadi berdiri di hadapannya. Entah mengapa, wajah Bulan sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Justru, sorot matanya dipenuhi kesedihan. Aku tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini, ucap Bulan lirih. Aku hanya menunggu seseorang yang bisa mendengar dan melihatku. Parman mulai mundur perlahan. Ritme kita harus pergi. Namun sebelum mereka melangkah keluar, perempuan tua itu kembali berbicara. Kalau kalian ingin keluar dari hutan ini, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ketiganya langsung menghentikan langkah. Rian menatap perempuan tua itu dengan wajah tegang. Syarat apa? Perempuan tua itu menoleh ke arah Bulan, lalu berkata dengan suara yang pelan namun jelas. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini menemani Bulan. Ucapan perempuan tua itu membuat ketiganya terdiam. Apa maksud ibu? Tanya Dani dengan nada tinggi. Perempuan tua itu tetap tenang. Sudah terlalu lama Bulan sendirian. Tempat ini tidak bisa terus mempertahankannya tanpa seseorang yang bersedia tinggal. Parman langsung menggeleng. Itu tidak mungkin. Kami datang bertiga dan kami akan pulang bertiga. Perempuan tua itu tidak membalas. Ia hanya memandang Rian. Sejak awal Bulan juga terus menatap Rian dengan wajah yang dipenuhi kesedihan. Aku tidak ingin siapapun terjebak di sini, ucap Bulan lirih. Aku hanya ingin ada yang mengingat kalau aku pernah ada. Kalimat itu membuat Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Bulan bukan sedang mencari teman, melainkan berharap kisahnya tidak hilang begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara azan yang sangat samar dari kejauhan. Perempuan tua itu langsung mengangkat wajah. Waktunya sudah habis. Kabut di luar warung mulai bergerak semakin cepat, sementara bangunan kayu itu perlahan bergetar. Perempuan tua itu menatap ketiga pemuda tersebut. Pergilah sebelum matahari terbit. Kalau tidak, dan kalian akan menjadi penghuni tetap tempat ini. Mendengar itu, Rian, Dani, dan Parman langsung berlari keluar dari warung, menerobos kabut setebal mungkin tanpa berani menoleh ke belakang. Di tengah mereka berlari, suara Bulan terdengar untuk terakhir kalinya. Ryan, jangan lupakan aku. Rian, Dani, dan Parman terus berlari tanpa henti. Mereka tidak lagi memedulikan ranting yang menggores kaki ataupun semak yang menghalangi jalan. Yang ada di pikiran mereka hanya satu, keluar dari hutan itu secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, cahaya matahari mulai menembus sela-sela pepohonan. Kabut yang sejak semalam menyelimuti hutan perlahan menghilang. Di depan mereka, akhirnya terlihat jalan setapak yang mengarah ke pintu masuk hutan. Mereka berhasil keluar. Dengan napas tersengal-sengal, ketiganya menoleh ke belakang. Hutan itu tampak sunyi seperti tidak pernah terjadi apapun. Karena masih penasaran, beberapa hari kemudian mereka kembali bersama beberapa warga setempat untuk mencari warung tersebut.
Namun, setelah berjam-jam menyusuri lokasi yang sama, mereka tidak menemukan bangunan kayu, lampu minyak, ataupun jejak dapur. Yang mereka temukan hanyalah sebuah pondasi batu yang telah dipenuhi lumut. Di atasnya berdiri sebuah papan kayu tua yang nyaris lapuk dimakan usia. Salah seorang warga membersihkan lumut yang menutupi tulisan di papan itu. Perlahan, kalimatnya mulai terlihat. Di tempat ini pernah berdiri warung bulan yang hangus terbakar pada tahun 1978. Pemilik dan putrinya meninggal dalam peristiwa tersebut. Ryan membeku. Tulisan itu sama persis dengan nama yang terukir di cangkir yang pernah ditemukannya. Sejak hari itu, Ryan tidak pernah lagi kembali ke hutan tersebut. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di dalam saku ranselnya, hingga hari ini, masih tersimpan sebuah gelang anyaman bambu yang diam-diam diberikan bulan pada malam terakhir mereka bertemu. Dan setiap kali Ryan menggenggam gelang itu, samar-samar ia masih bisa mencium aroma teh hangat dan mendengar suara lembut yang berbisik. "Terima kasih karena sudah mengingatku.